Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Mahsun, alamat dari Kepok Kacangan Modo Lamongan. Di sini saya mahasiswa dari Lamongan yang kuliah jauh-jauh pergi ke Jombang. Nah, ini ingin belajar, ingin menambah ilmu. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya dari pedoman tafsir amal. Di sini saya ada beberapa kata kunci yang akan saya sampaikan. Pertama, tafsir. Di sini tafsir, yang mana tafsir ini menafsiri Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah, dan yang mengetahui itu hanyalah Allah Ta'ala. Jadi maksud-maksud dari ayat-ayat Al-Quran itu sejatinya Allah lah yang mengetahui maksudnya. Al-Quran ditafsirkan sesuai dengan maksud Allah, yaitu memahamkan keagungannya dan akhirat yang selamanya. Jadi Allah Ta'ala itu Maha Agung. Gak ada yang agung kecuali Allah Ta'ala. Dan akhirat itu selamanya. Jadi akhirat yang akan kita laksanakan atau yang kita huni ketika itu, masanya itu selamanya, nggak ada batasan. Kemudian dari kata pedoman, perkembangan zaman itu harus berpedoman dengan Al-Quran. Jadi kehidupan sehari-hari yang kita jalankan, yang akan kita jalankan, yang telah kita lalui, itu semua dari Al-Quran. Jadi semua itu berasal dari Al-Quran. Jadi maka Al-Quran itu harus dijadikan pedoman. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar dibaca dan dihafalkan, tapi harus diamalkan. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan contoh dari kehidupan atau cara-cara hidup sehari-hari, nah itu kita amalkan, kita terapkan pada keseharian kita. Kemudian dari kata dibina, nah, di sini kita juga harus ada pembinaan dari pecinta Allah dan akhirat. Jadi nggak bisa kita menerapkan Al-Quran tapi nggak ada pembimbing, itu tidak akan bisa, karena yang tahu maksudnya itu dari pecinta Allah dan pecinta akhirat. Dengan kata lain, ditashih pada ahlinya, karena memahami yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran itu sangat berat dan akan berakibat
untuk hidup yang selamanya. Maka dari itu kita harus mendapat binaan dari para ulama sehingga kita bisa menerapkan Al-Quran kepada keseharian kita. Kemudian dari kata antara dunia dan akhirat. Di sini sejatinya dunia itu hanya sebentar atau sementara. Jadi gak usah bersenang-senang atau terlena dengan kehidupan di dunia, karena dunia itu hanya bersifat sementara. Sedangkan akhiratlah yang sejatinya masanya itu selamanya. Jadi kita harus mempunyai atau kita harus mempersiapkan apa yang kita bawa ke akhirat nanti. Karena akhirat itu, karena kita di akhirat nanti itu selamanya. Huru hara di dunia sangatlah kecil dibandingkan dengan huru hara di akhirat yang begitu besar. Sebaliknya kenikmatan dunia itu sangat remeh sekali. Jadi apapun kenikmatan kita yang sudah kita bisa nikmati di dunia ini, itu sangat remeh sekali. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan surga yang sangat besar, dan itu pun bersifat selamanya. Jadi apapun kenikmatan kita di dunia yang kita sudah peroleh atau yang kita akan peroleh di dunia, itu hanya remeh saja dibandingkan besok ketika kita mendapatkan kenikmatan di akhirat atau di surga. Maka kenikmatan di surgalah yang akan kita rasakan, yang akan kita rasakan selama-lamanya. Semoga kita semua bisa masuk surga sehingga kita bisa merasakan begitu nikmatnya, begitu besar nikmat surga yang akan kita rasakan selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Ketika ada kesalahan dari kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti ada kritikan atau masukan dari Bapak dosen, mohon saya untuk dibina. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.